Strategi investasi jangka panjang untuk generasi milenial dan Gen Z. Investasi menjadi semakin penting untuk generasi milenial dan Gen Z yang sedang memulai atau berada dalam tahap awal karir. Dengan rentang waktu yang lebih panjang hingga pensiun, generasi ini memiliki peluang besar untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi investasi jangka panjang. Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi investasi jangka panjang yang cocok dan sesuai dengan gaya hidup, kebutuhan, dan tujuan finansial generasi milenial dan Gen Z. 1. Pahami dasar-dasar investasi. Sebelum memulai investasi, penting untuk memahami dasar-dasar investasi, termasuk terminologi seperti saham, obligasi, reksadana, ETF, exchange traded funds, serta konsep penting seperti diversifikasi, risiko, dan imbal hasil. Pemahaman dasar ini membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mencegah kesalahan umum yang bisa mengurangi keuntungan. 2. Manfaatkan investasi saham dengan pendekatan jangka panjang. Pilih saham blue chip dan growth stocks. Saham blue chip adalah saham dari perusahaan besar yang stabil dan cenderung lebih aman untuk investasi jangka panjang, seperti perusahaan teknologi atau perbankan besar. Di sisi lain, saham growth stock berpotensi memberikan keuntungan yang lebih tinggi tetapi cenderung lebih berisiko. Gunakan strategi dollar cost averaging, DCA. Dengan DCA, Anda menginvestasikan jumlah yang sama setiap bulan ke dalam saham tertentu atau pasar saham secara keseluruhan. Teknik ini mengurangi dampak volatilitas harga karena Anda membeli saham pada harga rata-rata, sehingga mengurangi risiko pembelian pada harga tertinggi. 3. Investasi di reksadana dan ETF. Bagi pemula atau mereka yang tidak memiliki waktu untuk memantau pasar setiap hari, reksadana dan ETF adalah pilihan yang menarik. Kedua jenis investasi ini memungkinkan Anda berinvestasi di berbagai aset, saham, obligasi, dan komoditas tanpa harus membeli aset satu persatu. Reksadana dikelola oleh manajer investasi. Reksadana membantu Anda untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi tanpa harus memilih saham atau obligasi secara individual. ETF, Exchange Traded Fund. ETF mirip dengan reksadana, tetapi diperdagangkan seperti saham di bursa. Anda bisa membeli ETF yang mencakup sektor tertentu, misalnya teknologi atau energi, atau indeks pasar secara keseluruhan, seperti S&P 500 atau IDX Composite untuk diversifikasi yang lebih luas. 4. Pertimbangkan obligasi sebagai investasi aman. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Bagi generasi milenial dan Gen Z yang mencari instrumen investasi yang lebih aman, obligasi pemerintah atau obligasi korporasi bisa menjadi pilihan. Keuntungan utama obligasi adalah stabilitas dan keamanan relatif, terutama jika obligasi tersebut memiliki jangka waktu yang sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang Anda. 5. Investasi pada diri sendiri, pendidikan dan keterampilan. Investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah investasi pada diri sendiri. Dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, Anda bisa meningkatkan nilai diri di pasar kerja dan memperbesar potensi penghasilan di masa depan. Kursus online, sertifikasi profesional, dan pelatihan keterampilan khusus adalah beberapa bentuk investasi yang memberikan hasil jangka panjang. 6. Jaga keseimbangan portofolio dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah kunci dari investasi jangka panjang yang aman. Jangan menaruh semua uang Anda di satu jenis investasi saja. Sebarkan pada beberapa jenis aset untuk mengurangi risiko. Kombinasikan saham, reksadana, obligasi, properti, dan bahkan aset alternatif seperti P2P lending. Dengan diversifikasi, Anda dapat melindungi portofolio dari risiko fluktuasi pasar. 7. Investasi kripto untuk diversifikasi alternatif. Bagi yang tertarik pada teknologi dan inovasi, aset digital seperti cryptocurrency bisa menjadi pilihan, tetapi harus diingat bahwa pasar ini sangat volatil. Penting memiliki cryptocurrency dalam portofolio Anda. Alokasikan persentase kecil dan hanya investasikan uang yang Anda siap kehilangan. Generasi muda yang memahami risiko dan siap untuk bereksperimen bisa memanfaatkan aset digital ini, tetapi tetap harus diimbangi dengan portofolio yang lebih stabil. 7. Tentukan tujuan dan jangka waktu investasi.
Menentukan tujuan investasi yang jelas akan membantu Anda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai. Apakah Anda menabung untuk dana darurat, pensiun, atau untuk tujuan jangka pendek seperti perjalanan atau pembelian properti? Tujuan ini akan membantu Anda memilih instrumen yang sesuai dan menentukan jangka waktu yang diperlukan. Investasi jangka panjang seperti dana pensiun atau properti lebih baik difokuskan pada instrumen berisiko rendah dengan pertumbuhan stabil.